Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari perjuangan para pahlawan yang membela agama, bangsa, dan tanah air. Di balik sejarah pahlawan melawan penjajahan, banyak tokoh pejuang Islam yang hadir dengan semangat tak kenal menyerah, keberanian, serta pengorbanan yang luar biasa. Mereka bukan hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan jiwa dan raga demi tegaknya kehormatan bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat beberapa tokoh pejuang Islam di Indonesia melalui kisah hidup dan perjuangan mereka yang penuh inspirasi. Mari kita simak perjalanan biografi mereka agar semangat juang tersebut dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biografi Cut Nyak Dien. Biografi Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar. Ia dikenal sebagai pahlawan perempuan Aceh yang gigih melawan penjajahan Belanda. Setelah suaminya Teuku Cek Ibrahim Lama gugur, ia menikah dengan Teuku Umar dan bersama-sama pemimpin perlawanan. Setelah Teuku Umar wafat pada tahun 1899, Cut Nyak Dien tetap berjuang walau sudah tua dan sakit-sakitan. Ia akhirnya ditangkap Belanda pada tahun 1901 dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat pada 6 November 1908. Pada tahun 1964 ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, Pangeran Antasari. Biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah Sultan Banjar yang memimpin Perang Banjar melawan penjajahan Belanda pada tahun 1859 sampai dengan 1862. Beliau lahir sekitar tahun 1809 atau 1797 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia adalah keturunan bangsawan Banjar dan pernah hidup di tengah masyarakat biasa akibat pertikaian keluarga. Pangeran Antasari meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Akibatnya sakit paru-paru dan cacar, dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968. Yang ketiga, biografi Tuan Tambusai. Biografi Tuanku Tambusai. Nama asli Muhammad Saleh, gelar Tuanku Tambusai. Lahir 5 November 1784 di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Riau. Wafat 12 November 1882 di Negeri Sembilan, Malaysia. Julukan Pujangga Paderi dari Rokan. Pengakuan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 10 November 1995. Tuanku Tambusai lahir di tengah keluarga yang taat beragama. Sejak kecil ia mendapat pendidikan agama Islam secara intensif. Ia kemudian mendalami ilmu agama ke Minangkabau, yang pada masa itu menjadi pusat penyebaran Islam di Sumatera. Di Minangkabau ia berkenalan dengan gerakan kaum Padri yang dipelopori oleh ulama-ulama yang baru kembali dari Mekah. Gerakan ini bertujuan memurnikan ajaran Islam dan menentang praktik adat yang bertentangan dengan syariat. Di Negeri Sembilan, Tuanku Tambusai tetap dihormati oleh masyarakat Melayu karena keteguhannya. Ia meninggal dunia pada 12 November 1882 dalam usia hampir 100 tahun. Yang keempat, biografi Imam Bonjol. Biografi Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Bonjol, Sumatera Barat dengan nama asli Muhammad Syahab. Ia adalah seorang ulama, pemimpin masyarakat sekaligus pejuang yang mendapat gelar Tuanku Imam Bonjol. Beliau dikenal sebagai tokoh utama dalam Perang Badri, yaitu perang antara kaum Padri melawan Belanda yang ingin menguasai Minangkabau. Dalam perjuangannya, Imam Bonjol memimpin rakyat melawan penjajahan dengan gigih hingga benteng Bonjol jatuh pada tahun 1837. Setelah ditangkap Belanda, ia diasingkan ke Padang, Cianjur, Ambon, dan akhirnya ke Minahasa, Sulawesi Utara, tempat ia wafat pada 6 November 1864. Atas jasa dan pengorbanannya, Imam Bonjol dikenal sebagai pahlawan Indonesia.
Yang kelima, biografi Pangeran Diponegoro. Biografi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bendara Raden Mas Antawirya. Lahir pada tahun 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III atau yang lebih dikenal dengan Raden Mas Suraja dan R.A. Mangkarawati. Setelah ayahnya naik tahta, ia bergelar Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Latar belakang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Meskipun keturunan bangsawan, ia lebih memilih hidup sederhana dan religius. Sejak kecil, Diponegoro diasuh oleh neneknya dan belajar agama Islam dengan tekun. Hal ini membuat kepribadiannya yang tegas, religius, serta dekat dengan rakyat kecil. Awal mula perang dipicu oleh kebijakan Belanda yang memasang patok di tanah milik Diponegoro di Tegalrejo untuk pembangunan jalan. Hal ini dianggap melanggar adat dan menyakiti hati rakyat. Dari sinilah pecah perlawanan besar yang dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu perang terbesar melawan Belanda. Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya sehingga sempat membuat Belanda kewalahan. Namun, Belanda kemudian menerapkan taktik benteng stelsel, yaitu pembangunan benteng di berbagai tempat. Tujuannya untuk melemahkan pergerakan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik di Magelang ketika menghadiri perundingan damai dengan Jenderal de Kock. Setelah itu, ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik di Magelang ketika menghadiri perundingan damai dengan Jenderal de Kock. Setelah itu, ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar pada tahun 1834 hingga akhir hayatnya. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855 di Benteng Rotterdam, yaitu letaknya di Makassar. Makamnya hingga kini terletak di sana dan menjadi salah satu situs bersejarah. Yang terakhir, biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1631 dengan nama kecil Aimal Lombasi Muhammad Bakir. Ia adalah putra Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Sejak muda terkenal berani, tegas, dan cerdas. Pada tahun 1653, ia naik tahta menjadi Sultan Goa ke-16, yaitu saat itu VOC Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah di wilayah timur Indonesia. Hasanuddin menolak keras monopoli tersebut karena merugikan rakyat dan pedagang lokal. Penolakan itu memicu Perang Makassar dari 1666 sampai 1669. Dengan keberanian dan kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin digelari Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Namun setelah pertempuran panjang, Goa dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya 1667 yang melemahkan kedaulatan kerajaan. Meski terus melawan, kekuatan Goa akhirnya melemah. Sultan Hasanuddin mundur dari pemerintahan dan wafat pada 12 Juni 1670 di usia 39 tahun. Ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973 dan namanya diabadikan untuk Universitas Hasanuddin serta Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan.
Dari perjuangan Imam Bonjol, Cuk Nyadien, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, hingga Tuanku Tambusai, kita belajar bahwa semangat jihad, pengorbanan, dan cinta tanah air menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Semoga kita para pejuang Islam ini menginspirasi kita untuk terus berjuang menegakkan kebenaran, menjaga persatuan, dan mengabdi kepada Allah serta cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.